Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil aw gharibun fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa dan luas. Sampai Allah menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat pemberian Allah Ta'ala, tentu tidak akan mampu menghitungnya karena begitu banyak sekali. Nikmat umur yang panjang. Seandainya kita berumur 50 tahun atau 60 tahun, maka seluruh anggota badan tubuh kita, organ tubuh kita, jantung kita, koroner kita, saraf kita, persendian kita, semua bekerja 24 jam. Andai kata kita kena satu penyakit saja, kanker misalnya, maka berapa yang harus kita keluarkan? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun la yashkurun la yaqilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau merenunginya. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, junjungan kita umat Islam dan hadiah terbesar dari Allah, wabil khusus umat Islam dan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Yang ketiga kalinya saudaraku sekalian, tema yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini adalah zikrul maut, yakni mengingat tentang kematian. Perkara yang pasti dan tidak pasti itu ada di dunia ini. Yang tidak pasti adalah nasib kita, misalnya apakah ke depan itu bisa bahagia terus atau tidak, itu tidak pasti. Mungkin yang sekarang ini menjabat presiden, menteri, bupati, wali kota, pak camat, kapolri, kapolda, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, mungkin akan dipenjara, mungkin, atau mungkin akan hancur. Yang namanya manusia begitu hidup. Tapi yang pasti adalah seluruh umat manusia, suka atau tidak, benci atau tidak, punya hutang atau tidak, punya istri atau tidak, bahkan mungkin istrinya itu banyak mungkin, maka dia akan mengalami kematian. Ini yang harus direnungkan siapapun manusia. Bukan orang awam saja. Ini sering saya sampaikan, anggota dewan, kementerian, kalau kita tabligh akbar, kalau kita ceramah di mana-mana, kita sampaikan dzikrul maut. Yang pasti lagi adalah peristiwa kematian ini mengerikan, saudara. Maka ketika detik-detik manusia dicabut oleh Allah, di dalam hadis dikatakan bahwa ketika manusia nyawanya di kerongkongan ini, jadi menjelang detik-detik terakhir, maka dibitu oleh Allah buka itu yang namanya dunia lain. Mungkin selama ini kita hanya mendengar lewat ceramah, lewat video, lewat apalah YouTube misalnya, tentang gambaran dunia lain. Maka ketika itu datanglah malaikat yang itu akan diketahui sang mayit saja. Maka malaikat pertama mengatakan, wahai manusia, di mana engkau? Engkau yang cari selama ini kekayaanmu, pangkat kedudukanmu, orang-orang yang mendampingimu, orang-orang yang menjilat
Orang-orang yang mengagumimu di mana sekarang? Maka pada saat itu dia tidak bisa berkata. Ya keluhlah. Seperti dia mau dinazak, mau dicabut nyawanya, kemudian dia melihat malaikat. Malaikat itu digambarkan dalam banyak saksi dan diriwayatkan itu makhluk putih. Mungkin kita sering dengar itu. Ketika ada orang mati suri itu mati nggak mati, hidup nggak hidup, namanya mati suri. Ada yang 3 hari, ada yang sebulan bahkan. Itu dia cerita, ini kesaksian hidup. Dia didatangi makhluk yang putih-putih. Maka pada saat itu dia menjerit-jerit kalau orang yang bermaksiat, para koruptor, para dolim, penguasa dolim, yang ketika dia menjabat, dia sewenang-wenang. Berapa lama sih manusia? Kita saksikan penguasa-penguasa di muka bumi ini yang mereka berkuasa dengan dolim 35 tahun, ada yang sampai 50 tahun, toh mati. Dan masalahnya adalah pertanggungjawaban itu. Maka ketika dia tidak bisa menjawab, dia menjerit, maka malaikat kedua menyampaikan, wahai malaikat, wahai manusia. Dan pada saat itu sudah dicabut, kemudian dia dimandikan, kemudian disolati yang beragama Islam. Maka pada saat itu malaikat yang kedua akan mengatakan, wahai manusia, sungguh nasibmu akan menjadi sedih. Ketika engkau di muka bumi ini engkau berkata dengan indah di hadapan banyak orang, maka sekarang engkau dimintai pertanggungjawaban. Ketika engkau di muka bumi ini melakukan perjalanan ke sana kemari, kau habiskan uang rakyat dan itu engkau buat tipuan dengan tebar pesona. Maka pada saat ini engkau akan menuju perjalanan yang sangat panjang dan tidak tahu bagaimana nasibmu. Beruntung kalau engkau diampuni Allah, tetapi sesungguhnya ketika engkau bermaksiat itu menjadi musibah. Maka pada saat itu orang-orang yang bermaksiat, saudara sekalian, dan jujur ini saya sampaikan berdasarkan banyak hadis, maka dia berharap di dunia itu menderita. Di dunia itu orang biasa-biasa saja, tidak terkenal, tidak punya uang banyak, tidak punya jabatan yang banyak. Kenapa? Karena akan menjadi musibah. Musibah dan musibah, maka menjerit setinggi derajat seseorang, maka musibahnya semakin besar. Gimana tidak? Coba bayangkan, Pak RT saja kan dikenal satu RT. Itu siapa yang nolong? Imam Nawawi, Syekh Al-Bantani, Abu Umar. Di dalam kitab Nasoihul Ibad mengatakan, manusia itu punya teman 3. Teman yang dia tiap hari pikirkan harta benda, ditinggalkan ketika masuk kuburan. Teman yang kedua adalah dia pikirkan tiap hari, tapi nomor 2 juga ditinggalkan. Istri, keluarga, anak, jabatan. Taruhlah punya istri secantik siapalah misalnya, Jessica Alba misalnya, ditinggalkan, gak mau masuk kuburan. Dan teman yang terakhir dalam kitab Nasoihul Ibad, justru teman ini gak pernah dia pikirkan, gak pernah dia tengok, gak pernah dia pikirkan dan dia perhatikan. Justru yang menemani apa itu? Amal. Jadi aneh kalau orang itu nggak ngerti ilmu-ilmu Islam. Padahal dalam Islam itu jangankan besar-besar ya, kecil aja kita mengatakan alhamdulillah saya bisa sholat, pahalanya besar. Apalagi infak di masjid untuk amal jariah, apalagi mendidik anak untuk tahfizul Quran, anak-anak dipesantrenkan, dididik menjadi nilai-nilai agama. Masya Allah besar. Saya ingin khutbah Jumat. Maka di dalam surat Yasin yang sering kita baca, Allah sampaikan di ayat 65. Ini ayat yang Masya Allah, surat Yasin itu istimewa banget ya. Saya meneliti Masya Allah dari sajian ilmu fisika, kimia, teknologi. Masya Allah, Al-Quran ini betul-betul dahsyat. Rugi umat Islam kalau nggak sungguh-sungguh baca Al-Quran, nggak sungguh-sungguh merenunginya. Kenapa? Orang kafir seluruh muka bumi itu pelajari Al-Quran, Pak. Saya sedih melihat umat Islam nggak sungguh-sungguh baca Al-Quran. Lah orang kafir aja baca Al-Quran, menghafal, merenungi, mengkajinya, cuman tujuannya beda. Yang namanya orientalis itu orang buli-buli orang barat itu menghafal Quran, Pak. Loh kita umat Islam nggak menghafal Quran, aneh. Mereka mengkaji Al-Quran digunakan untuk penelitian, Pak.
yang namanya chip, nanti saya masukkan dengan surat Yasin ini. Masya Allah. Dibuat film di Hollywood dari Al-Quran. Film Kingdom of the Heaven, The Thread Warrior, dari Al-Quran semua Pak. Saya sedih. Anak-anak kita itu gadget, YouTube, TikTok. Al-Quran itu gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, saya enggak kuat Pak. Al-yawma, pada hari kiamat besok Pak, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Manusia ditutup Pak. Kalau manusia itu banyak alasan, disuruh sholat, alasannya nanti aja, suruh tobat istighfar nanti aja Pak. Ya, padahal kematian itu di depannya Pak. Kemarin kita lihat pandemi 2 tahun ini berapa ratus ribu orang meninggal. Apakah yang di-COVID-kan maupun yang terkena COVID? Bukan COVID sebenarnya, pemicu saja. Sedih Pak. Yang lebih sedih kalau kita nggak sadar diri kita itu sudah tua, umur 50, kok masih seneng-seneng, kok masih hura-hura. Saya sedih tuh grupnya nenek-nenek, kakek-kakek selfie banyak. Tahu umurnya segitu itu harusnya persiapan. Waktunya sudah mepet, menjelang asar, menjelang maghrib. Ibarat jam 5 itu ntar lagi kan maghrib. Harusnya tuh sungguh-sungguh wirid, zikir. Datang ke masjid di depan, sebelah kanan. Tiap hari, Masya Allah. Pahalanya besar. Dan dalam Islam itu Masya Allah. Pada sholat, ngaji, didik anak, iman. Maka kami tutup mulut-mulut mereka manusia seluruhnya besok di yaumul qiyamah, dan yang berbicara kepada kami adalah seluruh anggota badan tubuh ini. Inilah yang namanya chip. Kalau kita lihat di film-film chip itu digambarkan kecil gede, benda dimasukkan tubuh kita, kemudian kita dilacak, itu mah kuno itu. Chip sekarang itu lewat suhu tubuh kita itu bisa dideteksi. Kalau kita masukkan ke parkir, tik, masuk parkir, masuk, deteksi. Dan Islam sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sudah Yasin Pak. Islam itu Masya Allah hebat, umatnya yang gak hebat. Al-Quran dicuri oleh orang barat, dipelajari, desain, Masya Allah. Jadi ini semua tangan kita seluruhnya ini akan menjadi saksi. Makanya kita harus menanamkan ke anak-anak kita supaya anak-anak kita itu sadar banget bahwa sekarang itu cobaannya berat. Kenapa? Ya gimana gak berat? Satu HP itu aplikasinya banyak sekali. Dan gak henti-henti menimpa semuanya, termasuk saya, termasuk anak-anaknya ustadz, anak-anak kiai. Sedih hidup di zaman sekarang.